Toilet Movie di sini balik lagi dengan alur cerita paling ngeri, anjay. Oke guys, kali ini kita akan membahas salah satu manhwa terbaik, yaitu Solo Leveling. Manhwa itu manganya Korea ya guys ya. Kalau Jepang kan manga, kalau Cina manhwa, kalau Korea manhwa. Oke, oh iya, ini bakal full spoiler ya. Jadi kalau gak suka ya skip aja. 2, 3 baby crab. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Let's go. Manhwa ini menceritakan seorang remaja bernama Sung Jin Woo yang berprofesi sebagai pemburu monster, yaitu hunter ya guys. Dia bekerja sebagai pemburu monster bukan karena suka atau bukan karena kuat, melainkan keadaan yang memaksa dia untuk menjalani itu semua. Dikarenakan ekonominya yang kurang dan keadaan ibunya yang sedang sakit, sehingga memaksanya melakukan pekerjaan memburu monster walaupun tubuhnya kurus, ceking, krempeng. Krempeng bahasa Indonesianya apa ya? Saking lemahnya, Sung Jin Woo sampai dijuluki pemburu terlemah oleh para pemburu lainnya. Ia selalu terluka setelah pertempuran, bahkan jika itu hanyalah gate E, yaitu gate terlemah. Gate-nya anak TK kali ya. Cuk, maksudnya. Kali ini Jin Woo bergabung lagi dengan party untuk memasuki gate. Party kali ini dipimpin oleh Song Ji Yul. Dia dipilih karena dia yang paling kuat di antara yang lain. Party pun mulai memasuki gate yang sudah terbuka. Gate kali ini memiliki peringkat D. Di gate kali ini Jin Woo kembali terluka dan sedang disembuhkan oleh Ju Hee. Sedangkan anggota party yang lain masih terus bertarung di dalam gate tersebut. Setelah membunuh monster biasanya akan mendapatkan drop inti magis. Intisari ini. Semakin tinggi rank magis, maka semakin mahal pula harganya. Dikarenakan Jin Woo adalah hunter terlemah, maka gate yang bisa dia masuki adalah gate rank rendah. Dan harga inti magisnya pun juga murah ya guys. Setelah mengalahkan semua monster, ternyata salah satu hunter menemukan pintu gate lain di dalam gate tersebut. Mereka berjalan terus jauh ke dalam, sampai mereka menemukan sebuah ruangan dengan patung besar dan juga berlumut goblok. Berlumut cuk. Sepertinya ruangan tersebut sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Ya iyalah anjing. Suasana mencekam dikarenakan seolah-olah patung itu menatap mereka. Di tengah ruangan tersebut Tuan Song menemukan semacam segel. Pemburu yang lain menemukan patung yang sedang memegang suatu naskah dengan tulisan kuno. Ada pemburu yang bisa membaca tulisan kuno tersebut dan mulai membacakannya. Yang pertama adalah sembah yang mulia, yang kedua puji yang mulia, yang ketiga buktikan kesetiaanmu, dan jika tidak mematuhi tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelah selesai membacakan naskah, mata patung raksasa itu terlihat seperti bergerak. Dan seketika suasana sunyi dengan udara dingin yang berhembus. Pintu gerbang tol tiba-tiba tertutup anjing. Gerbang tol cuk. Dengan sendirinya. Mereka semua mulai panik dan ada hunter yang nekat sudah ingin keluar. Cuk goblok. Saat hunter itu ingin keluar dari dungeon tersebut, tiba-tiba saja patung besar yang berdiri di samping pintu gerbang tol itu menebas hunter yang hendak keluar gerbang. Sakal. Apa ya bahasa Indonesianya? Dalam sekejap hunter itu langsung mati seketika terkena tebasan patung itu. Padahal rank hunter tersebut adalah rank D dan mati dalam hanya sekali tebas saja. Yang lainnya pun seketika menjerit dan ketakutan. Mereka heran kenapa di dalam gate rank D terdapat ruangan aneh dan ada monster patung yang lebih kuat dari rank gate tersebut. Jin Woo seketika merasa mendekati ajalnya. Jin Woo mengingat kembali di kejadian sebelum-sebelumnya, di mana ia seringkali berada di dalam situasi yang mendekati kematian. Jin Woo melihat ke arah patung yang paling besar yang sedang duduk itu. Jin Woo mengira bahwa itu adalah bos monsternya. Tiba-tiba mata dari bos monster tersebut menyala dan Jin Woo berteriak memperingatkan kepada semua orang untuk menunduk kepala masing-masing. Menundukkan goblok. Benar saja, patung itu menembakkan sinar laser yang keluar dari matanya. Banyak yang mati karena laser tersebut. Kapten party Song Ji Yul pun tangannya terputus terkena serangan tersebut. Sedangkan healer tim yaitu Ju Hee aja lah. Dia tidak bisa bergerak karena ketakutan. Ketua Ji Yul memperkirakan bahwa patung itu adalah monster rank S. Mereka menyadari isi naskah tersebut. Yang dimaksud yang mulia mungkin adalah patung paling besar yang duduk di kursi itu. Party kali ini membawa 3 healer untuk menyembuhkan yang terluka. 1 healer mati dan sisanya ketakutan. Untuk sementara Song Ji Yul menyuruh mereka untuk diam dan mengamati situasi, karena jika bergerak mereka akan mati. Seorang hunter tiba-tiba bergerak mencoba kabur. Dalam sekejap saja dia langsung modiar terkena laser dari yang mulia patung Dajjal. Udah dibilangin diem dulu ngelunjak.
Ya udah modar gak konjuk. Jinwoo berpikir apa yang bisa dilakukan dan bagaimana caranya agar bisa keluar. Kemudian Jinwoo menyadari pola serangan dari patung tersebut. Patung penjaga yang ada di dekat pintu akan menyerang siapapun yang berusaha keluar, sedangkan bos patung akan melenyapkan siapapun yang berdiri. Dari pola tersebut, Jinwoo mencoba memahami isi naskah lagi untuk mencari tahu aturan mainnya. Akhirnya Jinwoo mulai bergerak dan mencoba untuk mengikuti aturan dari naskah tersebut. Aturan pertama yaitu sembah yang mulia Dajjal. Sembah yang mulia, kita harus bergerak dengan cara merunduk. Ada batasan tinggi agar bos patung tidak menyerang. Akhirnya semua hunter merunduk dan bersujud ke arah bos patung Dajjal tersebut. Cara itu pun berhasil. Mata bos patung yang sebelumnya menyala sekarang mulai redup dan berubah dengan senyuman psikotes yang mengerikan. Sebagai pembaca aja kita sudah bisa merasakan ya kan, seramnya senyuman psikotes. Apalagi yang dirasakan oleh Jinwoo anjing. Setelah sekian lama bersujud, salah satu hunter mencoba untuk berdiri, tapi ternyata bos patung sudah tidak menembakkan laser lagi. Semuanya terlihat bahagia. Namun itu adalah kebahagiaan sesaat ya guys. Karena setelah itu tiba-tiba saja bos patung tersebut berdiri dan seketika kebahagiaan sesaat itu sirna. Mereka semua mulai panik dan mencoba menerapkan aturan kedua yang bertuliskan puji yang mulia. Nah, seorang hunter yang merupakan tokoh agama mulai memuji patung itu. Tapi pujian dengan sebutan Tuhan itu tidak bekerja kepada bos patung tersebut. Akhirnya hunter tersebut mati dipidok. Diinjak. Ya, diinjak. Hunter itu mati diinjak oleh bos patung tersebut. Aduh cuk, udah kayak semut main pidak cuk. Pemburu yang lain panik dan mulai lari berhamburan karena takut dipidak oleh bos patung itu. Akan tetapi saking takutnya mereka malah lari ke arah patung penjaga yang ada di samping pintu keluar. Gak selamat malah modar bisa ndorlur. Di sisi lain Jinwoo berpikir gimana caranya agar bisa memuji yang mulia patung Dajjal tersebut. Sedangkan yang mulia patung Dajjal sendiri adalah seorang iblis. Jika lari ke depan mereka dihadang banyak patung penjaga dengan senjata yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kesatuan rek anjay. Jika berbalik lari ke belakang mereka akan dipidak oleh bos patung tersebut, diinjak cuk. Setelah berpikir dan mengamati, akhirnya Jinwoo menemukan ada patung yang berbeda. Patung tersebut memegang salah satu alat musik. Ada beberapa alat musik dan patung yang berbeda dengan patung yang lain. Patung ini tidak memegang pedang. Akhirnya Jinwoo berteriak kepada semua orang agar lari ke arah patung yang memegang alat musik. Benar saja guys, setiap orang yang berdiri di bawah patung yang memegang alat musik akan aman. Tetapi sialnya satu patung hanya bisa diisi oleh satu orang. Jinwoo adalah yang terakhir. Dia mencoba berlari ke arah patung yang memegang alat musik, namun dia diserang oleh bos patung dan dia terkena serangan. Namun beruntungnya karena dia terpental dan jatuh di depan patung penyanyi. Udah gak perlu takut mati cuk, orang MC kan punya buff autor. Jinwoo pun selamat dari aturan yang kedua yaitu puji yang mulia Dajjal. Tapi walaupun Jinwoo selamat, kaki Jinwoo putus karena terkena serangan patung. Sekarang tinggal tersisa 6 orang dari total 17 orang party yang memasuki gate. Bos patung mulai bergerak lagi. Kali ini bos patung mengeluarkan semacam altar dari bawah lantai. Aturan ketiga dimulai. Tunjukkan kesetiaanmu kepada yang mulia Dajjal. Salah satu hunter mengarahkan Salah satu hunter mengarahkan pedangnya kepada ketua party Song Ji-yul. Hunter tersebut mengancam Song Ji-yul untuk dijadikan sesembahan kepada yang mulia patung Dajjal. Hunter tersebut berargumen bahwa Song Ji-yul lah selaku ketua party yang mengajak mereka semua memasuki ruangan ini. Song Ji-yul pun berjalan dengan sukarela menuju ke arah altar untuk dijadikan sesembahan yang mulia patung Dajjal. Setelah ketua Ji-yul memasuki altar, satu api menyala dan sepertinya itu masih belum cukup. Jinwoo meminta tolong agar diantarkan ke altar pengorbanan tersebut. Dua hunter mengantarkan Jinwoo. Jadi di dalam altar ada 4 orang. 4 api pun menyala. Akan tetapi itu semua masih belum cukup. Kemaruk cuk bangsat. Akhirnya Jinwoo mengajak lagi 2 hunter untuk ikut masuk ke dalam altar. Akhirnya semua api itu menyala dan altar tersebut bereaksi. Tiba-tiba pintu keluar terbuka lebar-lebar. Mereka berpikir akan bisa keluar melalui pintu tersebut. Patung penjaga tiba-tiba bergerak dan mendekati altar. Semua kebingungan dan merasa takut. Seorang pemburu sudah tidak tahan akan intimidasi itu dan berlari ke arah pintu keluar. Yang lain berteriak memperingatkan hunter itu dan berpikir bahwa dia akan mati jika keluar dari sana. Tetapi ternyata dia tidak mati dan dia bisa melewati pintu itu dengan aman. Namun seiring satu orang keluar dari ruangan, satu api juga akan redup, yang menandakan bahwa jika semakin banyak hunter yang keluar maka pintu itu juga akan menutup. Secara perlahan pemburu yang lain pun mengikutinya. Dia berlari melewati altar dan dia bisa keluar dari ruangan tersebut. Sekarang
sekarang tinggal 4 orang yang berada di altar. Jinwoo berharap agar orang yang tersisa untuk tetap bertahan sampai api biru tersebut padam semua. Jika api biru tersebut padam semua, maka mereka semua akan selamat. Namun Tuan Kim, salah satu hunter, berterima kasih kepada Jinwoo karena berkat Jinwoo dia masih bisa hidup hingga sekarang. Dia langsung berlari keluar altar karena dia ingin selamat sendiri. Bajingan jancuk. Tersisa 3 orang dengan beberapa patung penjaga semakin mendekati mereka. Ketua Jiul akhirnya paham, selama masih ada 1 orang di dalam altar, maka pintu tidak akan tertutup sepenuhnya. Akhirnya Ketua Jiul menyuruh Juhe agar membawa Jinwoo keluar altar, dan Ketua Jiul bertujuan mengorbankan dirinya di dalam altar tersebut. Tetapi Juhe tidak bisa berdiri karena kehabisan mana. Mana Juhe habis karena menyembuhkan luka kaki Jinwoo yang putus. Akhirnya mereka membuat keputusan, karena kaki Jinwoo putus dan tidak bisa berjalan, Jinwoo lah yang harus tetap tinggal di altar dan dikorbankan, sedangkan Ketua Jiul pergi keluar bersama Juhe. Akhirnya Jinwoo dibunuh oleh patung penjaga guys, dan diletakkan di tengah-tengah altar untuk dikorbankan. Di detik-detik terakhir kematiannya, Jinwoo mengumpat kepada semuanya, dia juga tidak ingin mati, dia juga punya keluarga dan masih banyak lagi. Patung penjaga melakukan serangan terakhir untuk membunuh Jinwoo. Pedang pun diayunkan ke arah Jinwoo. Sebelum kematiannya, terdengar suara misterius di kepala Jinwoo, serta muncul status window di depan matanya. Dalam status window itu tertulis, semua persyaratan telah terselesaikan, misi selesai. Jinwoo mendapatkan pilihan, apakah dia akan mengambil kesempatan untuk hidup dan menjadi seorang player, atau tetap memilih mati. Sudah pastilah ya, dia memilih kesempatan untuk hidup dan menjadi player. Kalau Mimin juga pasti milih itu kalau ada. Hayo, kepokan dengan kelanjutan ceritanya, makanya subrek dulu. Lalu hidupkan notifikasi loncengnya, cowok. Cek aku ya oleh duit kayak tuku susuan cuy. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk kali ini ya. Bakal aku crazy up ya, jadi pantengin terus channelku. Sampai jumpa dan bye bye.